Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024. Kali ini saya menghadirkan cerita terbaru ya teman-teman. Semoga dengan hadirnya cerita kali ini teman-teman dapat terhibur. Dan seperti biasa di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Dan tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan dapat membuat saya lebih bersemangat lagi dalam menghadirkan cerita-cerita lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman khususnya di kala senggang, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng. Kalau saya mengupload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan dengan ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang terdiam melamun di ruang kerja eksekutif kantor pusat X Group sambil memandangi satu-satunya foto masa SMA yang dia miliki. Saat ini di perusahaan milik seorang konglomerat ternama di Nusantara, pemuda ini menduduki jabatan yang begitu strategis. Dia ini direktur SDM, umurnya yang tak lebih dari 29 tahun. Pemuda ini bernama Budi. Dan di ruangan sebelah kiri dari ruangan Budi adalah ruangan direktur utama grup bisnis besar yang berkantor di sebuah pencakar langit di bilangan MH Tamrin. Ia tak lain adalah ibu angkatnya sendiri. Orang memanggilnya Bu Siska. Nama lengkapnya Francisca Catherine S. Beliaulah yang sejak Budi berumur 14 tahun mengangkatnya sebagai anak dan mengantarkan Budi pada kehidupan maha mewah seperti saat ini. Umurnya sudah memasuki 53 tahun. Perawakannya bongsor, putih, sedikit gemuk sesuai tinggi badannya yang 169 cm. Saat itu hari Minggu pagi dan Budi baru saja menyelesaikan tugas dari beliau yang memang mendesak untuk dikerjakan karena keesokannya ada rekrutmen cukup besar untuk sebuah pabrik di Jababeka.
Biasanya hari Minggu dia isi dengan jalan-jalan bersama beliau. Tapi minggu ini mereka semua sibuk dan beliau harus berada langsung kantor cabang yang berada di Tangerang untuk mengawasi langsung persiapan kerja hari Senin keesokannya. Rasanya Budi hampir tak mempercayai dengan umur yang dini ini hidupnya begitu sesak dengan dinamika. Terlahir dari sebuah keluarga miskin di provinsi kaya minyak bagian timur Indonesia. Bapaknya meninggal saat Budi masih dalam kandungan. Menyusul setahun kemudian ibunya sakit keras dan meninggal. Jadilah Budi ini seorang anak yatim piatu. Dia tumbuh dalam keluarga kakaknya yang miskin juga. Namun bersyukur kakaknya mampu menyekolahkan Budi dan anaknya hingga SMP. Setelah itu kakaknya merasa bebannya terlalu berat, hingga Budi diserahkan pada keluarga kaya Bu Siska yang pada waktu itu tinggal di daerah yang sama. Bu Siska dan suaminya Pak Jimmy memang berasal dari daerah itu. Mereka punya perusahaan tambang yang cukup berkembang hingga saat ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Karena hanya memiliki dua anak yang semuanya perempuan, Bu Siska dengan hati menerima Budi untuk tinggal dan sekaligus menjadi saudara angkat kedua anaknya, Rani dan Rina. Rani berumur sama dengan Budi, sedangkan Mbak Rina lebih tua 5 tahun. Keluarga itu memang sangat menginginkan anak laki-laki. Namun oleh sebuah masalah kesehatan, Pak Jimmy tidak lagi mampu memberikan keturunan. Kehadiran Budi di tengah keluarga mereka semakin membuat cerah kondisi keluarga itu. Hingga pada suatu saat, tragedi keluarga itu terjadi. Ketika Budi dan Rani berusia 15 tahun setelah tamat dari SMP, keluarga itu memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Om Jim memiliki beberapa rumah mewah di Menteng dan Pondok Indah. Bisnis keluarga itu juga telah berkembang pesat hingga kebanyakan transaksinya harus dilakukan di Jakarta. Sebelum itu Budi dan Rani sudah sering pula diajak dalam perjalanan bisnis Bu Siska ke Jakarta. Dan Om Jim lebih sering bepergian sendiri ke luar negeri, sehingga Budi dan Rani lebih dekat dengan Bu Siska daripada dengan Om Jim. Sedangkan Rina waktu itu sudah kuliah di London. Budi dan Rani bersekolah di tempat yang sama di Jakarta, SMA di kawasan elit Menteng, tempat anak-anak pejabat tinggi negara dan konglomerat bersekolah. Budi dan Rani dekat sekali. Mereka tidak saja merasa seperti saudara, tapi sudah lebih jauh dari itu. Ia merasa Budi adalah pacarnya. Sebaliknya, Budi juga merasa Rani adalah pacarnya. Bu Siska tahu itu dan tidak pernah mempermasalahkan. Ia mengerti Budi dan Rani tidak memiliki hubungan darah. Lagi pula keluarga itu sangat mengerti bahwa Budi adalah anak yang baik. Prestasinya di sekolah sangat bagus, tidak pernah meleset dari ranking 1, yang membuat mereka semua bangga kepada Budi.
Hari itu di bulan November, Budi dan Rani sedang berduaan di teras kamar Rani. Mereka ngobrol lepas soal teman-teman mereka yang berada di sekolah. Budi dan Rani waktu itu duduk di kelas 2 SMA. Rani jurusan biologi dan Budi di kelas fisika. Akhirnya mereka pun ngobrol, dan setelah itu Rani mendaratkan ciuman di pipi Budi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Budi membalasnya. Hanya beberapa detik tapi cukup membuat gemas dan melotot penuh arti. Selepas ciuman pertama itu, ia menatap Budi, tatapan serius yang cukup sulit untuk diartikan. Ada senyum terbersit di bibir tipisnya. Namun warna muka yang berubah merah itu bisa mengocokkan perasaan orang yang sedang ditatapnya. Kemudian Budi pun menariknya menuju tempat tidurnya yang luas. Dan akhirnya di kamar tersebut terjadilah peristiwa itu. Dengan pasrah, Rani menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk Budi. Budi juga mengakhiri statusnya. Mereka sama-sama di mabuk asmara pada waktu itu. Waktu merayap tak terasa, selama 4 jam lebih mereka telah melakukannya. Sore hingga malam harinya mereka saling kerjasama. Dan sejak saat itu Budi dan Rani jadi semakin keterusan. Hubungan mereka tak lagi seperti saudara, tapi lebih sebagai seorang pasangan. Dan di sekolah mereka saling mengawasi. Kasih sayang mereka jadi benar-benar tak bisa dipisahkan. Walaupun mereka masih melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dan rupanya Bu Siska mengetahui perubahan diri pada anaknya. Namun tetap saja ia menyayangi mereka berdua. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.